Sejarah adalah tentang perkembangan peristiwa dan kejadian di masa lampau, menyangkut perjalanan hidup dan perubahan nyata di dalam kehidupan manusia. Di dalamnya ada kisah pahit, manis, dan asam kehidupan, bukan tentang benar dan salah. Demikian pula yang terjadi pada kejatuhan Kerajaan Besar Pakuan Pajajaran di Tatar Pasundan. Pakuan Pajajaran mengalami pola keruntuhan dan periode yang hampir bersamaan dengan Majapahit. Dakwah Islam kala itu berkembang di tanah Jawa, meluas, dibarengi dengan berdirinya kerajaan-kerajaan bercorak Islam, Demak, Cirebon, hingga Banten. Pada saat yang bersamaan, pendudukan asing dengan motif awal perdagangan makin menguatkan kuku-kuku kekuasaannya di Nusantara. Majapahit setelah Praloyo berpindah ke Daha di bawah kepemimpinan Dharana Wijaya, dan pemerintahan dipegang oleh Patih Udara menjalin kerjasama dengan Portugis untuk menghadapi Demak. Demikian halnya dengan Kerajaan Pajajaran, menjalin kerjasama dengan Portugis, mewaspadai aliansi Kesultanan Demak, Cirebon, dan Banten. Nah, bagaimanakah kejatuhan Kerajaan Pajajaran ini terjadi? Siapa raja yang saat itu menjabat? Siapa pewaris tahta Pajajaran yang sah sebenarnya? Simak selengkapnya dalam video berikut ini. Sejarah Kerajaan Pajajaran tidak bisa dilepaskan dari pendahulunya, yaitu Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sudagaluh, serta Kawali. Berdasarkan sumber informasi Prasasti Sanghyang Tapa, raja yang pertama berkedudukan di Pakuan adalah Sri Jayabupati, atau dalam cerita parahyangan bernama Prabu Detya Maharaja, putra Prabu Sanghyang Ageng, yang menikah dengan Putri Sriwijaya dan berkerabat dengan Raja Wurawuri. Permaisuri Sri Jayabupati adalah Putri Dharma Wangsa Teguh dan iparnya adalah Raja Erlangga, pendiri Kahuripan. Raja berikutnya berkedudukan di Galuh, selanjutnya kembali ke Pakuan. Silih berganti sampai ke Prabu Guru Dharma Siksa yang berkedudukan di Saunggala. Berganti kembali ke Pakuan, kemudian Prabu Linggadewata berkedudukan di Kawali, sampai pada era Prabu Rajawastu atau Niskalawastu Kancana memiliki dua putra, yaitu Haliwungan yang dinobatkan menjadi Raja Sunda bergelar Prabu Susuk Tunggal, dan putra kedua yaitu Prabu Dewa Niskala yang berkedudukan di Kawali. Kerajaan dipecah menjadi dua, Susuk Tunggal dan Dewa Niskala, dalam kedudukan sederajat, dan dipersatukan kembali oleh Sri Baduka Maharaja, putra Prabu Dewa Niskala, menantu Prabu Susuk Tunggal. Pada tahun 1482, Prabu Dewa Niskala menyerahkan tahta kerajaan Galuh kepada putranya Jayadewata. Demikian pula dengan Prabu Susuk Tunggal yang menyerahkan tahta kerajaan Sunda kepada menantunya Jayadewata. Prabu Jayadewata kemudian memutuskan berkedudukan di Pakuan, dan kembali Pakuan menjadi pusat pemerintahan. Dari rangkaian perpindahan ini muncul teori dan alasan kenapa ibu kota bernama Pajajaran, karena kembali mensejajarkan, menyatukan Sunda, Galuh, dan Kawali. Selain dari alasan yang sudah disebutkan, asal-usul dan arti Pakuan Pajajaran terdapat dari berbagai sumber. Yang pertama, naskah cerita Waruga Guru. Menurut naskah ini, nama Pakuan Pajajaran berdasarkan keadaan di lokasi ibu kota kerajaan, yaitu terdapat pohon paku jajar. Pendapat kedua dari buku berjudul The Batu Tulis, yang menyebutkan bahwa di dekat kota Bogor terdapat kampung bernama Cipaku, dengan sungai yang memiliki nama yang sama. Di lokasi ini banyak ditemukan pohon paku.
Jadi menurut buku ini nama Pakuan terkait dengan kehadiran Cipaku dan pohon paku. Artinya Pakuan Pajajaran berarti pohon paku yang berjajar. Menurut G.P. Rover, Pakuan mengandung pengertian paku dan paku jagat yang melambangkan pribadi raja seperti pada gelar Paku Buwono dan Paku Alam. Sedangkan kata Pajajaran menurut Rover diartikan sebagai berdiri sejajar atau imbangan. Yang dimaksud dalam konteks imbangan ini adalah berdiri sejajar antara Pakuan Pajajaran dengan Majapahit. Singkatnya bisa disimpulkan Pakuan Pajajaran adalah maharaja yang berdiri sejajar atau seimbang dengan Maharaja Majapahit. Hal ini yang juga disampaikan oleh Husein Jayaningrat. Sementara itu Raden Ngabei Purbacaraka dalam batu tulis dekat Bogor menjelaskan bahwa kata Pakuan berasal dari bahasa Kawi, Pakuan, yang kemudian dieja Pakuan. Dalam lidah orang Sunda kata itu diucapkan Pakuan. Kata Pakuan berarti kemah atau istana. Menurut arti ini, Pakuan Pajajaran berarti istana yang berjajar. Periode Kerajaan Pajajaran dengan pusat pemerintahan kembali ke Pakuan Pajajaran diawali oleh pemerintahan Ratu Jayadewata yang bergelar Sri Baduka Maharaja yang memerintah selama 39 tahun. 1482 sampai dengan 1521. Kedua Surawisesa 1521 sampai dengan 1535. Ketiga Ratu Dewata 1535 sampai dengan 1548. Keempat Ratu Sakti 1543 sampai dengan 1551. Kelima Ratu Nilakendra 1551 sampai dengan 1567. Dan terakhir Raga Mulia 1567 sampai dengan 1579. Masa keemasan Pajajaran dicapai pada masa pemerintahan Sri Paduka Maharaja atau lebih dikenal dengan nama Prabu Siliwangi. Tindakan pertama yang diambil setelah resmi menduduki tahta kerajaan adalah membebaskan penduduknya dari 4 macam pajak. Prabu Siliwangi juga mencurahkan perhatiannya pada pembinaan keagamaan, pembuatan parit pertahanan, membangun kekuatan angkatan perang, membuat infrastruktur jalan, serta menyusun formasi tempur yang kuat. Menurut sumber Portugis, Kerajaan Pajajaran diperkirakan memiliki 100.000 prajurit dan 40 ekor pasukan gajah. Kiprah dan kebijakan Sri Baduka Maharaja tercatat dalam prasasti peninggalan Sri Baduka di Kebantenan. Isinya kurang lebih sebagai berikut. Semoga selamat. Ini tanda peringatan bagi Rahyang Niskalawastu Kancana turun kepada Rahyang Ningrat Kancana, maka selanjutnya kepada susuhunan sekarang di Pakuan Pajajaran harus menitipkan ibu kota di Jayagiri dan ibu kota di Sunda Sembawa. Semoga ada yang mengurusnya. Jangan memberatkan dengan Dasa, Calagera, Kapang Timbang, dan Paredongdang. Diperintahkanlah kepada para petugas muara agar tidak memungut bea. Dalam prasasti ini disebutkan dengan tegas Dayehan, ibu kota di Jayagiri dan Sunda Sembawa. Penduduk kedua Dayeh ini dibebaskan dari 4 macam pajak, yaitu Dasa atau pajak tenaga perorangan, Calagra, pajak tenaga kolektif, Kapang Timbang, kapas 10 pikul, dan Paredongdang, padi 1 gotongan. Carita Parahyangan menggambarkan pemerintahan Sri Baduka Maharaja, ajaran dari leluhur dijunjung tinggi, sehingga tidak akan kedatangan musuh, baik berupa laskar maupun penyakit batin, senang sejahtera di udara, barat, dan timur. Yang tidak merasa sejahtera hanyalah rumah tangga orang banyak yang serakah akan ajaran agama. Dari nukilan carita Parahyangan ini disinyalir pada masa itu banyak rakyat Pajajaran yang beralih agama menjadi seorang muslim
dengan meninggalkan agama lamanya. Berikutnya adalah Surawisesa, pengganti Sri Baduka, putra dari Mayang Sunda dan cucu Prabu Susuk Tunggal. Dalam cerita Parahyangan ia dipuji sebagai Kasuran, Kadiran, dan Kuanen, perwira perkasa nan pemberani. Memerintah Pajajaran selama 14 tahun dan menjalani pertempuran selama 15 kali. Dinukil dari Nagara Kertabumi, dikisahkan bahwa Surawisesa pernah diutus ayahandanya menghubungi Alfonso de Albuquerque di Malaka. Ia pergi 2 kali ke Malaka, tahun 1512 dan 1521. Hasil kunjungan pertama adalah penjajakan pihak Portugis pada tahun 1513 yang diikuti oleh Tom Paires, sedangkan hasil kunjungan yang kedua adalah kedatangan utusan Portugis yang dipimpin oleh Hendrik de Leme, adik ipar Alfonso, ke ibu kota Pakuan Pajajaran. Dalam kunjungan itu disepakati persetujuan antara kerajaan Sunda dan Portugis mengenai perdagangan dan keamanan. Dari perjanjian itu dibuat tulisan rangkap 2, masing-masing pihak memegang 1 salinan. Dalam perjanjian itu disepakati bahwa Portugis akan mendirikan benteng di Banten dan Sunda Kelapa. Untuk itu tiap kapal Portugis yang datang akan diberi muatan lada yang harus ditukar dengan barang-barang keperluan yang diminta oleh pihak Sunda. Kemudian pada saat benteng mulai dibangun, pihak Sunda akan menyerahkan 1000 karung lada tiap tahun untuk ditukar dengan muatan sebanyak 2 kostumodos, kurang lebih 351 kuintal. Selain diwujudkan dalam surat perjanjian, perjanjian Portugis dan Pakuan Pajajaran diwujudkan dalam bentuk prasasti batu Padrao. Menurut Ari Saksono, dengan perjanjian ini pihak Pajajaran berharap Portugis dapat membantu menghadapi serangan kerajaan Islam seperti Demak dan Cirebon, seiring dengan menguatnya pengaruh Islam di Pulau Jawa yang mengancam keberadaan kerajaan Hindu terakhir di Jawa, Pakuan Pajajaran. Dengan perjanjian ini, Portugis berhak membangun pos dagang dan benteng di Sunda Kelapa. Perjanjian ini memicu serangan tentara Islam Kesultanan Banten, Demak, dan Cirebon ke Sunda Kelapa. Pada tahun 1527, saat armada kapal Portugis kembali di bawah pimpinan Francisco de Sá dengan persiapan untuk membangun benteng di Sunda Kelapa, ternyata gabungan kekuatan kerajaan Islam Sultan Banten yang dibantu oleh tentara kerajaan Islam Demak dan Cirebon yang kurang lebih berjumlah 1452 prajurit di bawah pimpinan Fathahillah sudah menguasai Sunda Kelapa, sehingga pada saat itu ketika Portugis berlabuh, diserang dan berhasil dilumpuhkan. Atas kemenangan ini, pada tanggal 22 Juni 1527, Fathahillah mengganti nama kota pelabuhan Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, yang berarti kemenangan yang nyata. Setelah Sri Baduka wafat, Pajajaran dengan Cirebon berada pada generasi yang sejajar. Meskipun yang berkuasa di Cirebon Syarif Hidayatullah, tetapi di belakangnya ada Pangeran Cakrabuana atau Walang Sungsang. Cek video dalam channel ini sejarah berdirinya Kesultanan Cirebon di tautan link di atas. Melihat hubungan kekerabatan Surawisesa dengan Pangeran Walang Sungsang. Cakrabuana adalah kakak seayah Prabu Surawisesa. Namun konflik dan perebutan wilayah kekuasaan tak terhindarkan sebagai bagian dari bahasa zaman. Perang Cirebon Pajajaran berlangsung 5 tahun lamanya. Pertempuran dengan Galuh terjadi tahun 1528 yang melibatkan peran Kesultanan Demak. Laskar Galuh tidak berdaya, kemudian jatuhlah Galuh. 2 tahun kemudian jatuh pula Kerajaan Talaga, benteng terakhir Kerajaan Galuh. Tahun 1531 tercapai perdamaian antara Surawisesa dan Syarif Hidayatullah. Masing-masing pihak berdiri sebagai negara yang merdeka. Di pihak Cirebon ikut menandatangani naskah perjanjian adalah Pangeran Pasarean, putra mahkota Cirebon,
kemudian Fadilah Khan, utusan dari Demak, dan Hasanuddin, Bupati Banten. Ratu Dewata. Surawisesa memerintah selama 14 tahun. 2 tahun setelah ia membuat prasasti sebagai sasakala untuk mendiang ayahnya, ia wafat dan dipusarakan di Padaren. Tahta Pajajaran dilanjutkan oleh putranya Ratu Dewata. Resminya perjanjian perdamaian Pajajaran Cirebon masih berlaku, tetapi Ratu Dewata lupa bahwa sebagai tunggul negara ia harus tetap bersiaga. Menurut cerita Parahyangan, pada masa pemerintahan Ratu Dewata, terjadi serangan mendadak ke ibu kota Pakuan dan musuh Tambuh Sangkani tidak dikenal asal-usulnya. Ratu Dewata masih beruntung karena memiliki para perwira yang pernah mendampingi ayahandanya Surawisesa dalam 15 kali pertempuran. Di samping itu, ketangguhan benteng Pakuan peninggalan Sri Paduka Maharaja menyebabkan serangan kilat yang tidak disangka-sangka itu tidak mampu menembus gerbang Pakuan. Digambarkan alun-alun Empang sekarang pernah menjadi Rana Mandala, medan pertempuran, mempertaruhkan sisa-sisa kebesaran Prabu Siliwangi. 2 orang senopati Pajajaran gugur, yaitu Tohaan Ratu Sangyang dan Tohaan Sarendet. Gagal merebut benteng kota, pasukan penyerbu cepat bergerak ke utara dan menghancurkan pusat-pusat keagamaan di Sumedang, Ciranjang, dan Jayagiri, yang dalam zaman Sri Paduka merupakan desa Kawikuan yang dilindungi oleh negara. Sikap Ratu Dewata yang alim dan rajin bertapa menurut norma kehidupan zaman itu tidak tepat, karena raja mestinya harus memerintah dengan baik. Tapa brata seperti yang dilakukan itu hanya boleh dilakukan setelah turun tahta, seperti yang dilakukan oleh Wastu Kancana. Karena itu Ratu Dewata disindir oleh penulis cerita Parahyangan. Maka berhati-hatilah, yang kemudian janganlah engkau berpura-pura rajin berpuasa. Kemudian penulis cerita Parahyangan memberi komentar pendek. Samangkana zaman susah, begitulah zaman susah. Ratu Sakti. Ratu Sakti adalah raja kerajaan Pajajaran keempat, menggantikan Ratu Dewata. Menurut cerita Parahyangan, zaman ini disebut dengan Kali Yuga, yang ditandai dengan adanya keadaan masyarakat yang semakin tidak terkendali. Muncul banyak kriminalitas dan kejahatan yang terjadi di mana-mana. Aja tinut desang kawuri polah sang nata. Janganlah ditiru kelakuan raja ini oleh mereka yang kemudian menggantikan. Kondisi inilah yang menjadikan rakyat tidak nyaman dengan rajanya dan memilih di bawah naungan Banten dan Cirebon. Dan pada akhirnya mereka mengambil jalan perlawanan terhadap rajanya sendiri. Setelah berkuasa 8 tahun 1543 Masehi hingga 1551 Masehi, Ratu Sakti dikudeta dari tahta dan digantikan oleh Ratu Nilakendra. Naiknya Ratu Nilakendra atau Tohaan Bimajaya menggantikan Ratu Sakti membuat situasi makin tidak menentu. Cerita Parahyangan memberitakan sikap petani wong humadar pamamangan tan igar yang tan bebelakan. Petani menjadi serakah akan makanan, tidak merasa senang bila tidak bertanam sesuatu. Ini menunjukkan kegelisahan masyarakat yang kelaparan karena tidak bisa bercocok tanam. Lawasnya Ratu Kampa Galayan Pangan, tatan agama Gian Kuwalia. Karena terlalu lama raja tergoda oleh makanan, tiada ilmu yang disenanginya, kecuali perihal makanan lezat yang layak dengan tingkat kekayaan. Akhirnya nasib Nilakendra dikisahkan alah prangrang, maka tan nitih ring kadatuan. Kalah perang, maka ia tidak tinggal di keraton.
Maka demikianlah sejak saat itu ibu kota Pakuan ditinggalkan oleh raja. Namun ternyata Pakuan sanggup bertahan 12 tahun ke depan. Di bawah kepemimpinan Ratu Ragamulya, raja terakhir kerajaan Sunda. Nama ini dalam naskah Wangsakerta disebut sebagai Prabu Surya Kancana. Sedangkan dalam Carita Parahyangan disebut dengan nama Nusya Mulya. Pada periode ini Sang Prabu Surya Kancana tidak berkedudukan di Pajajaran, tetapi di Pulasari Pandeglang. Oleh karena itu ia dikenal sebagai Pucuk Umum Panembahan Pulasari. Dalam negara Kertabumi diceritakan Pajajaran sirna ing ekadasa Sukla Paksa Wasaka masa 1500 punjul siki ikan sakakala. Pajajaran lenyap pada tanggal 11 bagian terang bulan Wasaka tahun 1501 Saka. Tanggal tersebut kira-kira bertepatan dengan 8 Mei 1579 yang ditandai dengan diboyongnya Palangka Sriman Sriwacana, tempat duduk penobatan tahta dari Pakuan ke Sulosoan di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf agar tidak lagi dimungkinkan penobatan Raja Baru. Pemboyongan Palangka ini juga dimaksudkan untuk menasbihkan Maulana Yusuf sebagai penerus sah kekuasaan Pajajaran, karena secara silsilah wujud perempuannya adalah Putri Sri Baduga Maharaja, yaitu Nyai Lara Santang, Putri Sri Baduga Maharaja atas pernikahannya dengan Nyai Subang Larang. Tema yang dimuat dalam video ini terjadi puluhan bahkan ratusan tahun silam, sehingga sangat mungkin tidak sama persis seperti asal kejadian. Catatan sejarah bisa saja berbeda dengan bukti dan kenyataan. Terhadap hal itu, admin terbuka pada setiap masukan. Admin juga tidak menganggap bahwa yang kami sampaikan adalah satu kebenaran tunggal. Admin menerima setiap kemungkinan dan masukan. Terhadap figur dan tokoh yang diceritakan, admin berlepas pandang dalam menilai, menghakimi maupun menghukumi. Kami memegang kaidah, wama jaro baina sahabi naskutu, seluruh yang terjadi antara para sahabat, sengaja kami perluas artinya jadi sejarah secara umum, kami diam, tidak ikut campur, tidak membahas. Di mata admin, masa lampau dan seluruh dinamika di dalamnya adalah hikmah. Terima kasih. Salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.